Pemirsa, pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, duka menyelimuti warga kota Mashhad, Iran. Suasana duka menyelimuti kota Mashhad, Iran, menyusul meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Saluran berita Pras TV merilis cuplikan video yang memperlihatkan para pendukung Khamenei meratapi kepergian sang pemimpin di kompleks makam. Sejumlah orang menangis histeris dan duka mendalam mengetahui kematian Khamenei. Pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan libur kerja selama sepekan. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran tersebut telah terkonfirmasi tewas. Ya, pemirsa, mengutip dari akun X Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Media Iran menyatakan bahwa saat kejadian, Khamenei sedang berada di kantornya pada Sabtu dini hari. Anggota keluarga Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri hingga cucu Khamenei. Tentara Israel dan Amerika Serikat disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Khamenei. Iran akan memasuki 40 hari berduka nasional atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlebih dahulu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun.
Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak Revolusi Iran 1979. Sementara itu, korban tewas akibat serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah, menyebut lebih dari 200 orang tewas. Dari data korban tewas yang dirilis Sabtu malam, 115 diantaranya merupakan murid sekolah dasar perempuan di Provinsi Minab, Iran. Selain itu, 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan tersebut menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran lalu melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan video serangan rudal terhadap serangan-serangan Iran. CENTCOM menyiapkan rudal-rudal untuk ditargetkan ke fasilitas-fasilitas yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Serangan rudal juga termasuk menyasar ke pusat komando dan kendali, sistem pertahanan udara, posisi peluncuran rudal drone, dan lapangan terbang militer. Operasi ini dilakukan di tengah meluasnya kekacauan regional dengan pertimbangan meningkatnya eskalasi ketegangan Israel-Iran. Komandan CENTCOM juga sempat menyampaikan bahwa operasi ini sudah dimulai sejak tanggal 28 Februari atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Usai diserang Israel pada Sabtu kemarin, Garda Revolusi Iran mengumumkan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia karena menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk dikonsumsi global. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran kini memasuki babak baru usai pemimpin tertinggi negara Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional, sementara ancaman serangan masih terus meningkat. Kekhawatiran akan meluasnya konflik hingga menjadi perang kawasan bahkan global pun tak terelakkan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore, ya terima kasih Mbak. Ya Pak Yon, dengan Ali Khamenei dikonfirmasi tewas, ini bagaimana gejolak yang akan terjadi ke depan ya Pak Yon? Ya, nampaknya kan dengan tewasnya Ali Khamenei itu bukan semakin menyurutkan ya perlawanan Iran ya terhadap Amerika dan Israel, tetapi justru ini membuat mereka ya semakin terpicu untuk melakukan balas dendam. Jadi kita lihat ke depan memang kondisinya akan semakin sulit untuk diprediksi, dan dengan tadi meninggalnya itu kan bukan berarti struktur komando di Iran itu terputus ya. Mereka kan akan segera cepat untuk mencari pengganti dari Ali Khamenei, dan kemudian setelah itu ya dapat ya dengan cepat ya melakukan serangan balik ya terhadap fasilitas Amerika di berbagai kawasan ya, baik itu di Qatar, Uni Emirat, Bahrain ya, dan itu telah dilakukan, termasuk juga melakukan serangan terhadap Israel. Artinya bahwa kematian Ali Khamenei bukan berarti menghentikan atau sebagai tanda selesai
perlawanan permusuhan ya Iran terhadap Amerika, tapi nampaknya itu semakin menguat karena mereka pasti akan melakukan balas dendam, dan yang bisa kita lihat dampak yang paling kuat itu adalah ditutupnya Selat Hormuz ya, yang sebelumnya belum pernah dilakukan hanya sebagai ancaman, dan sekarang memang betul-betul ditutup. Pasti ini akan berdampak secara global ya terhadap ekonomi global yang semakin tidak menentu. Oke. Baik Pak Yon, lalu bagaimana dengan rezim di Iran sendiri saat ini pasca supreme leader mereka ini tewas, dan apakah seperti yang Bapak bilang tadi serangan-serangan balasan ke depannya justru akan semakin meningkat nih Pak? Ya, mereka akan segera melakukan konsolidasi ya, termasuk juga pergantian supreme leader yang sudah ada calonnya. Jadi kalau kemudian kita lihat ya bagaimana kuatnya struktur ya komando di Iran, karena kan dibangun atas ideologi, maka akan sulit untuk bisa dihancurkan. Sementara Amerika berusaha untuk menyelesaikan ya, dan tidak ada negosiasi. Dan dengan melihat kondisi itu, saya kira Amerika dan Israel akan melakukan serangan kembali untuk memastikan bahwa rezim pemerintah di Iran itu tidak berfungsi, tapi kan realitasnya itu masih kuat ya di dalam hal mempertahankan bahkan melakukan serangan balik. Maka tentu dalam beberapa hari ke depan bisa diprediksi bahwa ya serangan akan masih terus berlangsung, dan juga potensi Amerika melakukan serangan kembali, karena tentu targetnya walaupun sudah menewaskan Ali Khamenei, tetapi kan jejaring komando militer dan lain sebagainya masih berfungsi dengan baik ya. Pasti kedepannya juga masih kita lihat eskalasi yang masih sangat tinggi. Nah, tapi siapa yang kira-kira berpotensi mengisi kekosongan kepemimpinan, dan apakah nanti transisi ini akan tetap berjalan stabil di tengah kondisi seperti ini? Nah, nama-nama yang disebut itu salah satunya adalah Muhammad Akbar Aruzani, yang juga memiliki hubungan dekat ya dengan rezim sebelumnya, terutama peristiwa revolusi 1979. Nah, kalau ini kan berjalan secara kultural ya, mereka bisa melakukan itu, dan sepertinya tidak berdampak langsung berat kepada struktur yang ada di Iran ya. Sementara yang diinginkan oleh Amerika itu kan perubahan rejim secara total dan dipaksa ya. Amerika akan berhenti menyerang kalau kemudian Iran sudah menyerah dan tunduk kepada Amerika. Nah, bagi Iran saya kira dalam kondisi sekarang menyerah kepada Amerika apalagi kepada Israel adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan ya, kecuali ya perang total akan dilakukan ya sampai kemudian batas akhir apabila tidak ada jalan menuju negosiasi. Tapi Pak Yon, sebenarnya pandangan masyarakat atau mayoritas dan kelompok-kelompok di Iran sendiri dengan rezim Khamenei ini seperti apa? Ya, memang belakangan ini kan sudah mulai terbelah ya, ketika Amerika mengorkestra itu demonstrasi besar-besaran ya hampir di semua provinsi, daerah, dan meminta rakyat untuk mengambil alih kekuasaan ya, berminggu-minggu terjadi dan nampaknya itu tidak berhasil. Dan sebagian dari rakyat yang anti terhadap pemerintahan Ayatullah Khamenei kan meminta agar Amerika bahkan Israel intervensi langsung, dan intervensi saat ini kan sudah dilakukan. Dalam kondisi sekarang ini memang walaupun tentu ya mayoritas masih mendukung Ali Khamenei, tetapi kekuatan yang anti juga cukup besar karena didukung oleh Amerika. Nah, kebocoran di intelijen itu kan juga sangat tinggi ya, sampai kemudian banyak terbunuhnya pemimpin-pemimpin, termasuk terbunuhnya Ismail Haniyeh itu kan juga di Tehran, dan sekarang terbunuhnya Ali Khamenei saya kira juga ada kelemahan sistem intelijen, dan itu sepertinya juga sudah dimasuki oleh intelijen Israel atau Amerika ya, sehingga mereka mencoba untuk bisa menghancurkan rezim Iran ini. Nah, Bapak sendiri bagaimana melihat keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan ini? Saya kira keterlibatannya sangat jelas ya. Berbeda dengan serangan Juni sebelumnya yang dilakukan oleh Israel,
pada serangan pertama Amerika masih menolak ya keterlibatannya, tapi berikutnya ketika dibujuk oleh Israel baru bergabung ya untuk bisa melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Nah, untuk serangan yang saat ini kan Donald Trump secara langsung ya menyampaikan ke publik bahwa ya operasi yang dipimpin oleh Amerika bersama dengan Israel memang tujuannya sebagai major combat itu ya untuk menghancurkan dan mengganti rezim. Jadi perubahan total ya yang diinginkan oleh Amerika sehingga tidak ada lagi rezim negara-negara di Timur Tengah yang menjadi ancaman serius ya terhadap Amerika ataupun terhadap Israel. Kalau ini yang terjadi ya memang menandai kembali era hegemonik Amerika dan menguatnya kekuatan Israel di kawasan. Ini kan juga cukup memprihatinkan ya dengan kondisi saat ini. Ya, Pak Yon dan juga pemirsa, kita akan melihat dulu ini bagaimana warga panik pasca ketegangan Israel dan Iran yang meningkat. Antrean panjang terlihat di stasiun pengisian bensin di seluruh Ramallah pasca serangan Israel dan Iran. Warga khawatir bahwa eskalasi dari ketegangan antara kedua negara ini semakin tinggi dan menyebabkan harga minyak melejit. Para pengendara rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. في مبالغ في التخوف ما فيش قطع للسولار لحد الان ما فيش حكي بس الناس خلص سمعت في الحرب فالناس تخوفت من الموضوع السولار البنزين الغاز كل هاي الاشياء الناس بتتدافق عليها السوبر ماركت تروح بتلاقيش مكان الناس خلص تخوفت من الموضوع رغم انه لحد الان حتى الكازيات بتقول لك في موجود. Sementara itu, sejumlah warga yang ingin melakukan penerbangan mengalami pembatalan. Salah satu maskapai yang menyampaikan pembatalannya adalah Turkish Airlines. Pembatalan mencakup seluruh penerbangan di seluruh Timur Tengah. Banyak warga yang terganggu perjalanannya, terutama warga yang panik ingin meninggalkan daerah Timur Tengah seperti penerbangan dari Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nah, Pak Yon, bagaimana Anda melihat dampak serangan Israel di Iran saat ini? Mungkin dari sisi aktivitas warganya dan juga perekonomian. Ya, tentu ini kan sangat berdampak besar ya terhadap aktivitas ekonomi yang menuju Timur Tengah atau keluar Timur Tengah. Jadi di Selat Hormuz sudah jelas ya bahwa tanker-tanker minyak yang hampir 2 juta barel per hari itu tidak bisa tersalurkan ke dunia internasional dan ini pasti akan berpengaruh secara ekonomi. Kemudian penerbangan menuju Timur Tengah, hampir semua kawasan di Timur Tengah itu kan ditutup ya, di shutdown, dan kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi karena tadi itu potensi perlawanan juga sangat kuat, kemudian eskalasi ke depannya juga masih cukup tinggi. Nah, kalau ini berlarut-larut dalam waktu yang cukup lama, seminggu, 2 minggu, pasti ini akan berdampak ekonomi secara global dan menambah ketidakpastian ya terhadap ekonomi ke depannya. Tentu ya masyarakat dan rakyat pada umumnya akan sangat terganggu dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa Amerika bisa menyelesaikan misinya ya karena tadi perlawanan oleh rezim Iran itu masih sangat kuat ya, bahkan kita juga belum bisa memastikan kejutan apa lagi yang mungkin dilakukan oleh penguasa dari Iran ya untuk melakukan serangan balasan ya terhadap musuh-musuh mereka di kawasan ini. Saya kira ya kita masih menunggu tentang kemungkinan-kemungkinan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan bisa saja di luar dugaan juga ya. Tapi kan pasca serangan Israel ini Iran mengumumkan adanya penutupan Selat Hormuz. Bagaimana Anda membaca strategi Iran ini? Ya, saya kira ini kan sebagai senjata utama ya bahwa negara di dunia itu sangat terpengaruh oleh arus ya di Selat Hormuz. Dan militer Iran itu berarti kan masih sangat efektif ya untuk kemudian menutup ya, menjaga Selat Hormuz agar
tidak bisa dilalui oleh kapal apapun jenisnya. Jadi semua kapal tidak boleh melewati Selat Hormuz ini. Dan bisa saja kemudian target berikutnya Amerika yang coba untuk bisa mengendalikan Selat Hormuz itu ya memberikan target ke wilayah Selat Hormuz. Tapi pasti perlawanan juga akan semakin besar, sementara Selat Hormuz itu kan berdekatan ya, sangat dekat ya dengan negara Teluk ya, terutama di Oman dan Uni Emirat Arab ya. Nah ini perluasan perang di wilayah itu semakin terbuka. Ya Pak, Iran ini kan melancarkan serangan ke pangkalan udara Amerika Serikat yang ada di beberapa negara Timur Tengah, misalnya ke Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Ini apakah kedepannya akan merembet ke negara-negara lain di Timur Tengah atau bagaimana Bapak melihatnya? Nah nampaknya Iran kan membatasi ya bahwa target mereka itu adalah pangkalan militer Amerika ya di beberapa kawasan, dan itu tidak ditargetkan ya pada fasilitas yang di luar pangkalan militer, walaupun tentu dari serangan rudal atau drone berpotensi ya berdampak kepada serangan ke tempat-tempat lain ya, dan ini tentu mengkhawatirkan ya bagi negara-negara Arab ya. Namun serangan ke wilayah-wilayah di negara Arab itu tentu akan merugikan Iran, karena ini menjadi membuka front bahwa Iran akan berperang dengan negara-negara lain. Maka ya target yang utama ya sebenarnya adalah Israel dan juga fasilitas militer ya Amerika yang ada baik itu di laut Arab, Persia maupun juga sekitar yang menjadi basis ya peluncuran senjata maupun pesawat-pesawat yang digunakan oleh Amerika. Karena kalau memfokuskan di negara-negara Arab, saya kira akan berpotensi negara-negara Arab justru kemudian mengutuk ya apa yang dilakukan oleh Iran. Oke, terakhir Pak, tapi mungkin tidak ke depannya akan ada keterlibatan negara lain mungkin dari negara-negara Teluk yang akan justru meningkatkan eskalasi serangan ini Pak? Ya, nampaknya sih negara-negara yang lain tidak mau terlibat secara langsung. Cara yang paling baik adalah mengurangi resiko atau the risk ya, agar kemudian mereka tidak terbawa ke dalam konflik yang lebih berkepanjangan. Maka tentu konflik ini akan dibatasi dalam segitiga negara, yaitu Iran, Amerika, dan Israel. Dan apakah kemudian ketiga itu bisa menyelesaikan ya peperangan ini, atau sebaliknya ya akan mencoba untuk menarik perhatian negara-negara lain. Tapi dalam kondisi ekonomi saat ini tentu negara Arab juga tidak mau mengambil resiko ya untuk berperang dengan Iran, dan pada satu sisi juga tidak bisa melawan Amerika. Jadi yang dilakukan adalah berusaha untuk mengurangi resiko-resiko itu. Jadi kedepannya saya kira sangat tergantung ya negosiasi antara Amerika, Israel, dan Iran ya untuk melihat masa depan Iran sebenarnya seperti apa. Apakah akan dijadikan next seperti Irak atau seperti Afghanistan ya, atau ada negosiasi lain yang ditawarkan. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memperingatkan bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi Indonesia. Menurut JK, eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga minyak dunia, serta mengganggu rantai pasok global yang pada akhirnya menekan perekonomian nasional dalam waktu singkat. Dalam pernyataannya, Yusuf Kala menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko tersebut. Ya, pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu Indonesia yang naik umur contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini. Habis. Juga ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap begitu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah.
karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama. Mudah-mudahan cepat selesai. Itu berarti adanya suatu logistik sistem impor ekspor di Timur Tengah ke selatan dan ke utara. Ini masalah. Kita antara lain ada di selatan yang mengalami seperti itu. Nah, itu efeknya antara lain di samping hubungan perdagangan kita terputus di Timur Tengah. Karena bukan hanya Iran menyerang Kuwait, menyerang Doha, menyerang Dubai karena di situ ada pangkalan Amerika. Efeknya ke negara itu. Nah, itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tapi 1 minggu akan terasa. Menyikapi eskalasi konflik Timur Tengah, pemerintah resmi mengimbau penundaan ibadah umroh. Kementerian Haji dan Umroh meminta jemaah yang sedang melaksanakan umroh untuk berkoordinasi dengan KPRI, sementara untuk proses persiapan haji masih berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Terkait persiapan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, insya Allah proses perencanaan dan persiapan berjalan dengan sebagaimana mestinya, belum ada gangguan-gangguan yang signifikan. Oleh sebab itu, insya Allah penyelenggaraan haji di 2026 atau 1447 itu berjalan dengan baik, dan kami tentu memohon doa kepada seluruh jamaah agar persiapannya berjalan lancar dan eskalasi konflik di Timur Tengah itu segera berakhir sehingga haji 2026 atau 1447 bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan nyaman untuk seluruh jamaah haji yang nantinya akan berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas serangan Israel, Amerika Serikat ke Iran, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Timur Tengah mengalami pembatalan dan penundaan. Hingga Minggu siang, rute tujuan penerbangan Timur Tengah dari Bandara Soekarno-Hatta masih belum dapat dilayani. Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang tidak bisa melakukan penerbangan ke kawasan Timur Tengah. Namun dapat terlihat bahwa tujuan lain terlihat normal seperti biasa. Maskapai yang melayani rute Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak diantaranya Etihad, Qatar, Emirates, Oman, Garuda, dan Saudia. Diketahui maskapai tersebut sejak Sabtu malam membatalkan penerbangannya ke wilayah Timur Tengah sehingga membuat penumpang pesawat terdampak dan menunggu hingga kembali diberangkatkan. Penerbangan yang terdampak langsung antara lain tujuan Abu Dhabi, tujuan Doha, dan tujuan Dubai. Sementara untuk penerbangan kedatangan, rute Abu Dhabi dan Doha ke Jakarta berstatus cancel. Sejumlah penumpang pesawat mengalami penundaan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap eskalasi konflik di Timur Tengah segera berakhir. Ada tadi beberapa yang tujuannya memang Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Qatar, Jeddah pun ada tadi. Itu maskapai selain Qatar. Prediksi ya, namanya perang, apalagi menggunakan misil rudal jarak jauh. Sekali lagi kita berharap ini bisa segera bisa segera berakhir lah yang begini-begini ya, karena memang ini akan mengakibatkan bukan hanya tragedi kemanusiaan tapi juga akan menyebabkan berbagai tantangan yang berat di sektor ekonomi termasuk energi dunia. Kepanikan terjadi di Bandara Internasional Kuwait usai serangan pesawat tak berawak menghantam fasilitas bandara.
Asap pekat memenuhi sebagian terminal di Bandara Internasional Kuwait. Sementara para calon penumpang ketakutan dan berteriak. Serangan ini terjadi setelah sejumlah negara di Timur Tengah memperlakukan langkah darurat penerbangan menyusul pecahnya serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih setelah Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran. About to announce some propaganda from the Zionists. Shame! We don't take news from them. We know that right now Iran is actually saying the opposite. So we're going to wait until things play out and confirm that we know. Para pengunjuk rasa mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera menghentikan serangan di Iran. Mereka meminta agar Trump tidak ikut campur dalam konflik antara Israel dengan Iran. Pengunjuk rasa menyebut Iran sedang memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Propaganda. And meeting it with the propaganda from the people for resistance and liberation.